kilat itu? Iya, aku lihat. Emangnya kenapa dengan kilat itu? Kenapa ya suara dari kilat itu baru terdengar beberapa saat setelah kilatnya hilang? Oh, ya aku paham. Maksudmu adalah kenapa kilat itu suaranya tidak bersamaan kan dengan kilat itu sendiri? Oh, oh, kenapa tuh kira-kira? Oh, kalau itu aku tahu, Ri. Oke deh, sini ikut aku biar aku jelasin. Ih, emangnya mau kemana? Udah, ikut aja. Kamu mau tahu kan fenomena itu gimana? Ikut aja dah. Nama tempatnya adalah Isekai. Gak usah banyak ngomong, yuk ikut aja. Anjay, kamu ibu ya? Ya udah deh, ayo, let's go. Nah, ini Ri yang namanya Isekai. Buset bang, ini tempatnya. Aneh bener. Iya, di sini tempatnya. Iya, emang aneh. Di sini aku biasa jelasin berbagai fenomena tentang Ipari. Oh gitu. Ya Udin, cepet jelasin fenomena tadi. Kenapa kok bunyi kilat itu tidak bersamaan dengan kilat itu sendiri? Oke, ya aku jelasin. Oke, yuk ikut. Nah, di sini aku jelasin kenapa bunyi kilat itu terdengar beberapa saat setelah kilat itu hilang. Nah, yang pertama adalah bunyi itu terjadi karena adanya suatu getaran, Ri. Dan getaran tersebut bisa merambat pada media udara. Nah, saat getaran tersebut merambat dalam bentuk gelombang, hal tersebut memerlukan waktu untuk sampai pada telinga kita dikarenakan sumber bunyi yang jauh dari pendengaran telinga kita. Nah, sini deh aku beri contoh mudahnya. Nah, contoh mudahnya itu seperti sirine ambulan itu, Ri. Nah, sumber bunyi yang kita dengar itu adalah dari sirine ambulan. Nah, sirine itu mengeluarkan suara getaran, dan getaran tersebut merambat dalam bentuk gelombang. Nah, saat melakukan rambatan itu memerlukan waktu untuk sampai pada telinga kita. Oh iya, sekarang aku paham. Terima kasih sahabat. Nah, kamu paham kan? Itulah sebabnya suara kilat itu terdengar beberapa saat setelah kilat itu hilang. Halo lagi kalian semua. Nah, di sini aku akan bertanya lagi nih. Perhatikan ya. Nah, bagaimana sih urutan suara itu bisa sampai pada telinga kita? Kalau kalian tahu, jangan lupa ditulis ya. Nah, bunyi itu juga dapat merambat melalui beberapa media, Ri. Nah, jika tanpa media, bunyi itu tidak dapat merambat. Di antara media itu adalah zat padat, zat gas, dan zat cair. Contoh dari media zat padat adalah besi atau kayu, sedangkan zat gas adalah udara, dan sedangkan zat cair adalah gelombang yang ada pada laut atau air. Nah, bunyi itu juga memiliki frekuensi. Ada tiga jenis frekuensi. Yang pertama infrasonik, yang kedua adalah audiosonik, dan yang terakhir adalah ultrasonik, Ri. Nah, untuk frekuensi dari infrasonik itu, frekuensinya kurang dari 20 Hz dan hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan juga anjing. Oke, paham ya? Anjing. Selanjutnya adalah bunyi audiosonik. Nah, pada frekuensi ini antara 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, frekuensi ini yang biasa kita dengar dan manusia hanya bisa mendengar antara frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz saja. Selain itu tidak bisa, Ri. Nah, yang terakhir adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ini frekuensinya lebih dari 20 ribu Hz dan hanya bisa didengar oleh beberapa hewan saja. Contohnya kelelawar, lumba-lumba, dan juga anjing. Ingat ya, Ri, kelelawar, lumba-lumba, dan juga anjing. Fahri. Oh, seperti itu, Ya, ya, baik. Sekarang aku paham. Jadi, jenis bunyi itu ada tiga jenis. Yang pertama itu ada infrasonik, yang kedua itu ada audiosonik, dan yang ketiga itu ada ultrasonik. Ada hal yang lain gak terkait dengan bunyi yang belum aku ketahui?
Halo kalian semua, aku akan bertanya kepada kalian nih. Nah, dari banyaknya frekuensi bunyi, yang mana yang bisa manusia dengar? Nah, jika kalian tahu, jangan lupa ngasih tahu teman sebangku kalian ya. Oh, tentu saja ada, Ri. Bunyi itu juga memiliki karakteristik. Ada yang memiliki frekuensi yang teratur. Nah, frekuensi teratur dalam bunyi itu disebut dengan nada. Ada juga yang tidak teratur. Nah, dalam bunyi jika frekuensinya tidak teratur disebut dengan desah. Nah, nada dengan frekuensi yang teratur itu biasa disebut dengan tangga nada. Biasa berbunyi do re mi fa sol la si do ri. Oke, paham kan? Ingat ya, tangga nada namanya. Nah, bunyi juga memiliki resonansi, Ri. Contohnya adalah pada gitar. Saat kamu memainkan gitar, suaranya akan terdengar keras karena rongga gitar tersebut. Udara yang ada dalam rongga gitar itu ikut bergetar saat senar gitar dipetik. Itulah yang dinamakan resonansi. Nah, bunyi juga bisa memanturi. Contohnya saat di ruangan ini. Nah, ruangan ini kan kosong. Berbeda dengan ruang terbuka, yaitu dengan ruangan yang kosong ini akan lebih keras. Hal tersebut karena pantulan suara oleh dinding. Nah, ini disebut dengan gaung namanya. Nah, selain ada gaung, ada juga yang namanya gemari. Gema itu terjadi apabila kamu berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka, maka kamu akan mendengar bunyi pantul yang sama persis seperti bunyi asli dan terdengar setelah bunyi asli. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu untuk merambat. Jadi, gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Paham kan, Ri? Paham lah. Ya udah ya. Saya capek jelasinnya. Halo kalian, ketemu lagi nih. Aku akan bertanya lagi ya. Bagaimana sih terjadinya proses bunyi sampai ke telinga kita? Jelaskan menurut pendapatmu ya. Nah, itu tadi, Ri, penjelasan mengenai bunyi. Gimana? Kamu sudah paham kan? Oh iya, sekarang aku sudah paham. Terima kasih Am sudah jelasin. Ya, sama-sama, Ri. Jangan dilupain lo ya penjelasan tadi. Nah, itu tadi teman-teman semua penjelasan mengenai materi bunyi. Ada kurang lebihnya, mohon maaf ya teman-teman semua. Terima kasih.